Kenalkan dulu, nama saya Eka Rosita dari SMK Negeri 3 Banjar, dan teman saya Bapak Agus Sugiharto Safari, SP. Identifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau pendidikan moral. Nah, selama ini di SD yang saya pimpin ini mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Namun demikian entah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral ya. Mungkin saya mengidentifikasinya itu dari kasus yang terjadi ya. Dari kasus yang terjadi, kemudian dalam menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu langkah saya dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi di satuan pendidikan saya ini, apakah ini dilema etika atau ini rujukan moral, termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral, seperti itu mungkin. Nah, mungkin pengambilan keputusan seperti itu pernah saya alami ketika ada seorang siswa yang memang waktu itu jarang hadir ke sekolah ya. Memberikan kebijakan supaya pelajar itu mendapatkan nilai yang seharusnya untuk kriteria naik kelas. Nah, bagaimana gitu? Jadi konsultasi dengan gurunya. Bagaimana ya Bu supaya si pelajar itu tidak berhenti belajar gitu ya. Karena kalau misalkan tidak naik kelas mungkin saja dia down, dia malu dengan temannya, jadi tidak sekolah atau tidak melanjutkan. Jadi tetap saya mengambil keputusannya itu walaupun bukan tidak benar sih ya. Jadi memberikan nilai dengan langkah seperti itu, kemudian memberikan kebijakan untuk menaikkan dia dengan nilai yang dia dapat dengan langkah seperti itu gitu. Seperti itu. Lainnya yang kemarin saya alami, kemarin saya jalankan itu ya seperti itu sih, nggak ada langkah lain. Jadi sudah ada bertanya dulu kenapa anak tidak sekolah, kemudian ternyata seperti itu kejadiannya, jadi tidak ada yang memotivasi dia untuk belajar karena tidak ada orang di rumah. Nah, akhirnya langkah yang saya lakukan itu dengan cara seperti itu, menjemputnya, kemudian kalau tidak dijemput tidak hadir. Tapi kan kita juga kalau misalkan harus setiap hari juga kita kan ada tugas lain ya, jadi solusinya itu dengan memberikan dia PR, pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah supaya mendapatkan nilai dan tidak menjadikan teman-temannya itu merasa iri. Efektif menurut Ibu itu sudah efektif atau belum ya? Kalau menurut saya efektif atau belum langkah yang saya ambil ya, menurut saya itu sesuai dengan kejadiannya yang terjadi ya, karena saya sudah melakukan penjemputan, kemudian pendekatan ya, terus memberikan PR, itu langkah-langkah itu menurut saya walaupun belum berhasil menghadirkan setiap hari si anak ke sekolah, tapi menurut saya itu sudah efektif. Kalau seperti itu tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolah itu ketika sebagai guru, ketika sebagai kepala sekolah itu banyak, bisa tantangan dari luar, dari seperti orang tua, kemudian ada juga tantangan dari anak itu sendiri. Kalau dari guru sih nggak ada, semua guru di sini mendukung terhadap penyelesaian masalah yang terjadi. Dan mungkin kalau misalkan ada tempatnya, mungkin ada tempat khusus begitu, atau misalkan di sekolah atau misalkan di rumah dari pihak-pihak orang yang sudah terkena masalah, bagaimana itu? Nah, kalau masalah waktu, tempat itu tergantung kasus ya, tergantung kasus yang dialami atau kasus yang terjadi. Kalau kemarin untuk pengambilan keputusan kenaikan kelas itu kan waktunya itu jangka panjang ya. Jangka panjangnya kita melihat perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena itu tidak membutuhkan keputusan yang sekaligus gitu ya. Berbeda dengan kejadian-kejadian seperti pertengkaran atau perkelahian ya. Ketika perkelahian itu yang membutuhkan keputusan yang sekaligus, berarti waktu itu juga saya putuskan. Karena kalau misalkan kita tidak mengambil keputusan waktu itu, bisa terjadi sesuatu yang berbahaya. Itu mah butuh rekan ya, butuh rekan untuk mengambil keputusan. Karena saya juga tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dari rekan-rekan, karena saya juga meminta saran. Pertama itu karena saya memang pengalaman pertama saya sebagai kepala sekolah kan saya baru gitu. Kemudian tempat juga di sini saya baru, belum tahu lingkungannya seperti apa. Jadi setiap ada kejadian saya selalu melibatkan guru-guru yang ada di sini. Bagaimana nih kalau ada kasus seperti ini, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana penyelesaiannya. Jadi saya mendengarkan saran-saran dari guru-guru yang ada di sini, rekan-rekan yang ada di sini gitu. Sangat banyak ya pembelajaran yang saya ambil ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema itu. Jadi pembelajaran yang saya ambil itu yang pertama, ketika kita akan memutuskan sesuatu, memang kita harus memikirkan baiknya dan buruknya. Kemudian ketika kita akan memutuskan sesuatu, kita harus bisa apakah keputusan ini harus segera diambil. Berarti kalau segera diambil hubungan dengan keselamatan, dengan kondusivitas di sekolah, berarti itu harus segera diambil. Kemudian pembelajaran yang lainnya itu ketika kita akan mengambil suatu keputusan, kita harus memikirkan tentang kedepannya itu mau seperti apa, kemudian pengaruhnya terhadap seseorang atau terhadap keputusan itu. Nah, kita juga harus memikirkan hal itu gitu. Jadi sangat banyak sih pembelajarannya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, hari ini saya Agus dan Pak Uman dari SD 7 Pujangsari
meluangkan waktunya sebentar. Saya lakukan biasanya identifikasi itu kita lihat terus masalah penelitian itu dari dulu. Jadi ketika ada masalah kita lihat dulu sumbernya dulu kita identifikasi. Dari mana contoh tugas Pak harus menyampaikan ada contoh tadi. Makanya tadi saya cari sumbernya kan dari mana gitu. Kalau kita sumbernya dari ruang sekolah, ya artinya ini harus menggunakan apa sesuai dengan Betul. ya semata-mata harus sesuai dengan aturan. Ini cukup luar biasa menurut saya. Banyak terjadi kasus seperti itu. Jadi menurut saya kita kembali ke norma dulu bahwa anak belajar bukan mencari angka tapi lebih kepada karakter. Pertanyaan saya, kalau membantu orang tua dengan belajar itu sebenarnya lebih baik mana dengan belajar jelas saja membantu orang tua adalah lebih bagus. Makanya setiap ada persoalan anak yang tidak sekolah seperti tadi itu sebetulnya dicari benar-benar ya tadi disampaikan di MBB juga kan. Jadi tugas seorang guru mencari pembahasan itu bukan mengacu kepada aturan, bukan pada sekolah atlet nilai dan sebagainya, tapi cari dulu masalahnya. Jadi begini bagusnya, ketika saya akan membuat satu keputusan, nah keputusan itu ada di dewan rapat dewan dulu. Jadi, padahal saya sudah punya jawaban, saya sudah punya keinginan. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya memunculkan masalah. Ada di masalah, yang sudah bicara. Saya munculkan lagi masalah baru. Tentu masalah itu kan kaitannya dengan masalah baru. Ya, gitu. Ketika yang saya lemparkan masalah ditanggapi sama semua guru, maka timbul pendapat A, pendapat B, pendapat C dan sebagainya. Ya. Nah, ketika muncul pendapat-pendapat itu kita kaitkan dengan masalah awal. Masalah awal ya. Kalau masalah tersebut yang atau jawaban tadi di guru-guru itu ada yang sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya yang harus kita buktikan sesuai dengan visi, artinya itu yang kita ambil. Kalau seseorang Pak, ini visi kita harus ubah. Kita berusaha pertama, ya. Datang pengawas Pak, visi harus begini. Datang lagi asesor visi harus begini. Ya. Datang Pak Agus yang baru Pak, visi harus begini. Satu kali, silakan, ya. Munculkan masalah yang baru lagi. Harusnya permasalahan ini kan didiskusikan, saya menjelas, tapi saya tidak seperti itu. Ya. Saya munculkan silakan. Gimana menurut visi-visi yang terbaik. Kan balik lagi, Pak begini. Kan muncul sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan visi yang sesungguhnya. Saya dilihat dari persoalan itu. Kalau persoalan ini sekiranya harus tuntas pada saat itu, maka kita bisa. Itu kayak kasus kemarin, ya. Nah, ketika terjadi muncul permasalahan, tidak dinanti-nantikan, selesaikan sekarang. Nah, selesaikan sekarang. Saya menghubungi orang-orang yang terkait dengan permasalahan itu diselesaikan hari itu juga. Itu kalau persoalannya bisa. Ya, ini tergantung dia. Tapi kalau persoalannya itu membutuhkan waktu, membutuhkan informasi, membutuhkan data, berarti kita jadwal. Jadwal misalkan di minggu pertama kita bahas ini, minggu kedua, minggu ketiga bahas ini. Orang yang mempermudah dalam keputusan diharapkan seperti itu. Diharapkan seperti itu. Tidak semuanya orang bisa membantu kita dalam keputusan. Ya kadang-kadang kalau saya meluncurkan atau menjelaskan keputusan, ya, itu dengan orang yang gampang dari masalah. Tapi kadang-kadang juga lebih banyak tidak terlalu banyak orang yang mendukung. Kenapa? Dia itu faktornya mungkin rasanya enggan. Kalau sebenarnya rasa kira misalnya untuk sadar. Pertama, ganti dulu kalimat yang kita ucapkan saja. Jadi kita tidak boleh mengucapkan masalah kita ganti dengan persoalan. Karena masalah itu adalah efek negatif. Jadi ketika Anda menemukan masalah di sekolah, maka masalah itu akan timbul masalah. Tapi ketika masalah itu ganti dengan kalimat persoalan, maka bisa diselesaikan. Soal selesaikan ya. Ya, kalau masalah tidak bisa. Nanti ketika Anda menyelesaikan sebuah masalah, akan timbul masalah baru. Ketika mungkin set kita itu persoalan kita, maka selesai persoalan. Itu set. Yang kedua, kita lupa. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa diri kita itu siapa. Makanya sebelum menyelesaikan persoalan, kita harus meminta dulu kepada yang pemilik persoalan. Yang sesungguhnya adalah kita ini merupakan kepanjangan cinta kasih dari Allah SWT. Ya, untuk analisis hasil wawancara dengan kepala sekolah, yang pertama untuk wawancara bersama kepala sekolah SD Negeri 7 Kujangsari, beliau sempat menceritakan satu contoh kasus yang terjadi
yang juga merupakan dilema etika tentang ada satu anak jarang masuk sekolah karena kondisi mental dan minim dukungan dari keluarganya. Ceritanya jadi si anak tersebut orang tuanya tidak ada dan tinggal bersama neneknya. Nah, terjadi dilema etika di sini dengan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah, eh, menggunakan prinsip berbasis rasa peduli, di mana kepala sekolah memutuskan untuk tetap menaik kelaskan murid tersebut karena berpikir masa depan murid tersebut masih panjang. Kaitannya dengan 9 langkah pengujian keputusan, kepala sekolah telah juga melakukan langkah-langkah diantaranya mengenali nilai-nilai yang bertentangan, lalu orang-orang yang terlibat siapa saja sudah tersebutkan di dalam wawancara, dan fakta yang terjadi serta pengujian legal dan intuisi. Lalu untuk dengan kepala sekolah yang kedua dari SMP Negeri 9 Banjar, beliau juga menceritakan satu contoh kasus yang terjadi merupakan dilema etika tentang ada satu murid yang melakukan pelanggaran norma agama dan norma sosial. Terjadi dilema etika dengan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dalam pengambilan keputusan dengan prinsip berbasis rasa peduli, di sini dengan banyak pertimbangan, kepala sekolah memutuskan untuk tetap mempertahankan murid tersebut, jadi tidak dipindahkan atau dikeluarkan, meskipun banyak desakan dari warga sekolah sendiri maupun masyarakat sekitar. Ini semata-mata kepala sekolah lakukan demi berpihak pada murid. Lalu terkait dengan 9 langkah pengujian, kepala sekolah juga melakukan langkah-langkah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, orang-orang yang terlibat, fakta yang terjadi, serta pengujian legal dan intuisi. Nah, untuk refleksinya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Apa yang Anda dapatkan? Nah, di wawancara ini, menurut saya hal menariknya adalah bahwa setiap kepala sekolah sudah memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara intuitif sebenarnya, yang juga didukung oleh pengalaman yang dimiliki personal kepala sekolah masing-masing. Meskipun salah satu kepala sekolah yang saya wawancarai itu tidak atau belum mengenal teori-teori tentang 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian, tapi secara tersirat itu muncul dari jawaban-jawaban di wawancara tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancari? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Apa yang menonjol, mengapa, dan apa yang membedakannya? Nah, perbedaan mendasar adalah kepala sekolah dari SD Negeri 7 Kujangsari, Bu Elin Marlina, lebih mengedepankan aspek-aspek teknis yang terukur, karena beliau juga seorang guru penggerak, jadi kurang lebih memahami teori-teori tentang pengambilan keputusan. Sedangkan kepala sekolah SMP Negeri 9 Banjar lebih mengedepankan penanaman karakter baik pada murid dan proses non-teknis yang mendampingi aspek teknis. Jadi apabila dilihat secara kasat mata dan ditelisik lebih dalam, kepala sekolah SD Negeri 7 Kujangsari lebih memahami teorinya, sedangkan kepala sekolah SMP 9 Banjar tidak memahami atau belum tahu teorinya, hanya saja secara tersirat sudah masuk di jawaban di wawancaranya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan dari Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kujangsari adalah melibatkan lebih banyak unsur pihak luar untuk membantu kepala sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan, melibatkan lebih banyak peran orang tua dan masyarakat. Sedangkan Kepala SMP Negeri 9 Banjar berencana untuk mempertebal analisis akar masalah dan aspek-aspek yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, serta mengecek kembali hasil keputusan yang diambil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Tentu saja saya akan menerapkan konsep-konsep dari modul, dari hasil diskusi, serta wawancara yang telah dilaksanakan untuk mempertebal landasan pengambilan keputusan yang saya buat sendiri untuk hari ini dan ke depannya, serta tidak lupa untuk menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sepertinya untuk kapannya tentu saja segera akan diimplementasikan apabila ada kondisi-kondisi yang membutuhkan pengambilan keputusan, seperti itu. Terima kasih, demikian cuplikan wawancara, hasil analisis dan refleksi hasil wawancara dari 2 kepala sekolah dari SDN 7 Kujangsari serta dari SMP Negeri 9 Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.